Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus di Unuji Channel. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video tutorial komputer yang selama ini vakum kurang lebih 1 tahun. Akhirnya kita kembali berjumpa lagi. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video tutorial terkait dengan dasar-dasar komputer. Baik teman-teman, jadi langsung saja kita lanjutkan video tutorialnya di materi kedua. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama kita coba buat satu folder. Jadi yang pertama bisa kita latihan di bagian desktop. Ini tampilan desktopnya. Nah, cukup kita klik kanan di bagian desktop ini, klik kanan di keyboard. Nah, ini adalah tampilan pop-up daripada Windows 11. Ini tentunya masing-masing sistem operasi atau Windows berbeda ketika kita klik kanan. Ini untuk versi Windows 11, namun pada umumnya fungsi semua sama. Oke, baik, setelah tampil seperti ini Anda tinggal memilih new atau baru, kemudian klik folder. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, nah ketika kita mau merubah nama foldernya, tinggal kita klik kanan, kemudian rename, ya. Ini Windows 11, rename-nya di mana ya? Rename F2 ini ya. Nah, kalau di Windows yang versi sebelumnya biasanya muncul di bagian sini di bawah ya. Ada menu pilihannya, rename. Kalau versi Windows 11 di posisi sini, atau bisa menekan di keyboard F2. Ini ada petunjuknya rename dalam kurung F2. Nah, tinggal kita rubah latihan, enter. Oke, kita tinggal susun di sini, kita rapikan. Selanjutnya coba kita buka file atau foldernya yang sudah kita buat. Klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Atau boleh klik kanan kemudian open, ini sama saja ya. Oke, nah tentunya isi foldernya masih kosong. Oke, namun sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa folder ini berfungsi untuk merapikan data-data yang ada di dalam laptop ataupun komputer, karena terkadang kita punya memiliki file begitu banyak, contoh seperti ini. Nah, ketika kita tidak membuatkan folder, maka nanti kita akan kebingungan untuk mencari file-file yang sudah kita simpan. Contoh seperti ini. Nah, ini seharusnya dokumen-dokumen ini kita rapikan, mana termasuk dokumen A, dokumen B, sehingga begitu kita mencari, ini sudah gampang seperti ini. Contoh seumpama kita mau mencari folder terkait dengan web, tinggal klik, berarti isinya semua sekaitan dengan web. Atau folder yang lain kita mau buka proposal, nah di sini berarti semua sekaitan dengan proposal. Baik, itu penjelasan awal sekaitan dengan folder. Selanjutnya kita coba isi daripada folder yang sudah kita buat. Klik 2 kali, kemudian kita coba buat folder baru di sini. Nah, tadi kan kita buat di desktop. Kita coba buat di sini. Oke. Sorry ya teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa folder ini berarti kita simpan di desktop. Ingat ya, lokasi filenya di desktop. Jadi dia tampil di depan. Oke, kemudian kita buat folder di sini. Berarti boleh kita klik kanan dengan cara yang sama tadi, new, atau tinggal mengklik sudut kanan atas. Di sini ada new. Kemudian folder.
Nah, seumpama kita di sini isi pertama. Oke, enter. Kemudian kita tambah lagi satu folder, kemudian kedua. Oke, folder. Nah, kalau posisinya seperti ini, tinggal Anda ketik. Namun ketika tidak sengaja klik kemudian hilang. Untuk merubah namanya sama dengan cara yang tadi, klik kanan, kemudian rename. Oke, kemudian ketiga, enter. Oke, baik, kita coba close. Nah, buka. Nah, ini sudah ada 3 folder yang kita buat ya. Nah, oke, baik sekali. Oke, baik, kita coba buka filenya. Kita buka kembali, pastikan. Oke, di sini ada 3 folder, 1 2 3. Nah, sekarang kita coba isi folder 1. Klik 2 kali. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang kita coba isi folder di dalam folder yang satu tadi. Contoh, saya mau ambil data di dokumen. Umpama saya pilih ini, Ctrl C. Ya, ini mengcopy dan mempaste. Jadi cara memindahkan file dari satu folder yang satu ke folder yang lainnya ya. Jadi klik kanan, kemudian ini kalau Windows 11 tampilan pop-up-nya seperti ini. Kalau di Windows yang lain biasanya muncul di bagian sini, copy ya. Nah, di sini dia tampilannya di atas, atau bisa menekan di keyboard Ctrl C ya, Ctrl C atau copy seperti ini. Kemudian desktop, cari desktop ini ya. Jadi sama tampilannya yang ada di sini ya. Ini di desktop dokumen download tadi kita simpan di desktop. Kemudian klik 2 kali latihan. Kita mau simpan data yang sudah kita copy tadi. Kita simpan di isi 1. Kemudian klik kanan paste. Nah, tadi kan klik kanan copy, sekarang klik kanan paste untuk meletakkan yang sudah kita copy. Atau tekan Ctrl V ya, V5. Ini ada keterangannya. Oke, baik sekali. Nah, kita cek ulang. Klik 2 kali. Isi 1, tadi isinya volley. Kita klik kedua, ini tentunya masih kosong. Oke. Nah, ini bisa kita telusur di sini. Kalau kita klik ini berarti yang tampil di sisi sini. Kalau kita klik yang tanda panah kecil ini, dia akan ke bawah. Ini kita klik lagi, masih ada 3 terurut, 1 2 3. Kita klik, isinya volley. Kita klik ini, isinya kosong, ini kosong ya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang yang kedua, kita coba convert file foldernya di desktop. Oke, saya close dulu ya. Kemudian kita buka file explorer tadi di desktop. Nah, di sini ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk merubah tampilan yang ada di menu ini, boleh kita posisikan ataupun menampilkan di apa lagi namanya ya, tampilan yang berbeda lah. Oke, ini kan kelihatan kecil. Kita coba tampilkan dengan model yang lain, model yang berbeda. Tinggal Anda perhatikan di menu barnya ini, di sini ada view. Nah, di sini adalah bentuk tampilan yang ada di menu-menu di sini. Kita coba pilih konten. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita tiles seperti ini. Kemudian ada detail. Nah, tadi seperti yang awal. Kemudian ada list. Nah, ini small, ini ya sudah lumayan besar. Kemudian medium. Kemudian oke, kita coba seperti ini atau seperti ini. Wah, terlalu besar.
Coba seperti ini aja ya, yang sedang. Oke, latihan. Oke, nah foldernya isinya ini. Ini back untuk mengembalikan. Kita coba convert file ini. Kita jadikan WinRAR atau WinZip. Nah, ini kan bentuknya folder yang biasa. Kita coba bungkus atau berikan semacam pembungkus folder ini supaya tidak mudah terserang virus atau terdeteksi virus. Dan yang kedua, file WinRAR ini juga berfungsi untuk mengurangi kapasitas folder. Nah, ini bisa kita lihat, saya sorot seperti ini maka akan muncul pop up. Nah, ini date mulai dari tanggal pembuatannya, jamnya, kemudian size-nya, kemudian isi foldernya, ini kelihatan semua di sini. Nah, size-nya coba perhatikan 230 KB. Nah, sekarang kita compare, klik kanan ya. Kemudian pilih ini versi Windows 11 ya. Compress to zip file ya, zip atau WinRAR. Kita coba, nanti saya jelaskan. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi icon foldernya dia berbeda. Nah, sekarang coba kita ini 230, ini 205 KB. Jadi lebih enteng kapasitas yang akan dimuat oleh folder ini. Kemudian yang kedua, ini lebih aman ya, karena ini sebagai pembungkus foldernya. Coba kita klik 2 kali. Nah, kemudian akan kelihatan ini, kalau muncul seperti ini kita close saja. Kelihatan seperti ini. Ini sama ya isinya. Klik 2 kali, ada isi 1, isi 2, isi 3. Klik ini ada isinya dokumen. Kita coba kembalikan seperti ini. Oke, baik sekali. Jadi WinRAR ini berfungsi untuk pertama dia convert size, kemudian yang kedua sebagai pembungkus, sebagai pelindung ya, jas hujan. Oke. Jadi lebih aman, saya sarankan seperti ini, tapi syaratnya adalah harus mempunyai aplikasi WinRAR. Nah, untuk Windows 7 kebetulan dia sudah terinstall secara otomatis. Nah, jika teman-teman ketika mau jadikan file WinRAR seperti ini, kemudian Anda klik kanan, tidak ada pilihan di pop-up ini, maka wajib teman-teman install atau download file WinRAR itu, kemudian install. Boleh kita browser, kemudian ini ya, download WinRAR. Oke, baik sekali. Nah, ini Anda bisa download di sini. Download WinRAR terbaru 32 bit. Ini juga perlu kita pahami bahwa semua aplikasi yang akan kita install, ini adalah aplikasi ya. WinRAR itu suatu aplikasi sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi harus kita download mulai dari Office, Photoshop, Corel dan lain sebagainya. Namun selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita ingin mendownload dengan 32 bit atau 64 bit? Nah, tentunya kita harus menyesuaikan dengan operasi sistem yang sudah terinstall di laptop ya. Apa itu operasi sistem? Nanti ada tutorial tersendiri. Operasi sistem itu apa? Di channel YouTube saya juga sudah ada cara menginstal operasi sistem Windows 7, Windows 10 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengecek operasi sistem yang kita miliki di laptop? Apakah dia 32 bit atau 64 bit? Bisa kita lakukan di File Explorer. Kemudian di bagian C-nya ini klik kanan, kemudian pilih Property. Salah. Ini di PC ya, bukan C, ini Windows ya, sistem operasi sistem ini. Klik kanan, kemudian Property. Oke, ini versi Windows 11. Caranya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat deskripsi atau device specification. Oke.
laptop yang kita miliki. Prosesornya Intel Core i3, kemudian RAM-nya ada 4 GB. Ini sistem tipe, dia menggunakan operasi sistem 64 bit atau X64. Oke. Jadi ketika kita menginstal Windows 11 yang 32 bit, maka di sini tertulis 32 bit. Oke ya. Berarti kita harus memilih yang versi 32 bitnya. Coba kita klik, kemudian tinggal memilih mana-mana. Nah ini ya, kita mau 32 bit atau 60 bit, tinggal diklik, kemudian proses download akan segera dimulai, kemudian diinstal. Oke teman-teman, proses instalasinya nanti kita belajar khusus terkait dengan bagaimana cara menginstal aplikasi di dalam laptop, baik itu WinRAR, aplikasi Photoshop, Corel, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita close, minimize dulu. Ini juga perlu yang kita pahami. Ketika kita membuka file Explorer, nah di sini kita akan diperlihatkan 3 menu. Di sini ada tanda kurang, ini artinya minimize, mengecilkan. Kemudian di sini ada maximize, kotak 2, 3, 4. Ini artinya memperbesar. Kemudian ini ada tanda silang atau close atau mengeluarkan. Kita coba satu persatu. Klik minimize, dia akan mengecil, artinya dia akan menyimpan di bagian taskbar di bagian bawah ini. Ini kelihatan di sini. Tinggal klik kembali, kemudian muncul. Nah, yang kedua, maximize, memperbesar. Nah, kalau memperbesar dan memperkecil ya, ini seperti ini. Jadi ketika kita ingin memperbesar tampilan secara keseluruhan sesuai dengan desktop, tinggal klik kembali. Oke. Terakhir adalah close atau mengeluarkan. Oke, kita refresh, kemudian cek kembali. Nah ini otomatis ya, ini latihan. Oke, desktop. Nah ini sudah ya. Oke. Oke, baik teman-teman, saya rasa untuk pertemuan kali ini di dasar-dasar komputer tutorial yang kedua cukup sampai di sini dulu. Bagaimana cara membuat folder, kemudian menambahkan folder, kemudian menjadikan folder itu menjadi file WinRAR. Baik, saya rasa cukup sekian sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, silakan di like ya, di subscribe, dibagikan ke teman-teman. Semoga bisa menjadi amal untuk kita semua. Billahi fisabilil haq, saya Muhammad Yunus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.